Halo guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kemarin kita sudah membahas tentang supply and demand. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang support and resistance. Nah, sebelumnya ada info nih buat teman-teman. Menurut kalian, oke nggak sih kalau kita buat video berdasarkan playlist? Yang setuju komen ya. Nah, oke, sekarang kita kembali ke topik utama video ini, yaitu support and resistance. Jadi apa sih support and resistance itu? Support and resistance itu bisa diibaratkan sebagai tahanan atas atau tahanan bawah. Nah, misalkan support berarti dia tahanan bawah yang berfungsi sebagai menahan harga supaya tidak turun lebih jauh. Nah, sedangkan resisten itu kebalikannya. Resisten itu tahanan atas yang berfungsi sebagai tahanan supaya dia tidak naik lebih tinggi. Nah, untuk bentuk umumnya support and resistance itu biasanya ada 3 ya. Ada garis horizontal, ada trend line, dan ada angka psikologi. Nah, angka psikologi ini maksudnya kayak angka bulat gitu. Ada 1000, 2000 gitu. Misalkan kita ngomongin XAU, support SAU ada di 2000 misalkan. Nah, itu bisa. Lalu yang terakhir nanti kita akan membahas tentang support and resistance flip. Itu dibagi menjadi SBR dan RBS. Nah, apa ini nanti kita akan bahas. Sekarang kita akan mencoba untuk mengilustrasikan bagaimana support and resistance bekerja. Yang pertama, kita bisa menggunakan tools horizontal line. Nah, kita misalkan membuat batas atas, lalu kita bisa membuat batas bawah. Nah, support itu posisinya ada di bawah, sedangkan resisten itu posisinya ada di atas harga. Nah, misalkan kita ilustrasikan market datang dari bawah. Nah, otomatis bagian bawah ini merupakan support dan bagian atas merupakan resisten. Nah, penting teman-teman tahu chart ini atau pergerakan ini itu datangnya dari mana. Jika datangnya dari bawah, berarti kita berasumsikan marketnya lagi bullish. Nah, ketika bullish berarti dia akan mencari resisten. Nah, ketika sampai di resistennya, nah disinilah kita pantau apakah dia akan reject atau dia melanjutkan perjalanannya. Nah, kalau dia reject, dia akan mencari support terdekatnya dulu. Nah, seperti itu. Nah, inilah fungsinya support and resistance. Jadi kita tahu harga naik sampai mana dan harga turun sampai mana. Lalu biasanya support and resistance itu digunakan di time frame yang besar seperti weekly, daily, dan 4 jam. Di 1 jam boleh, ke bawah juga boleh. Cuman biasanya kalau kita menggunakan support and resistance di time frame kecil, otomatis chart kita akan penuh dengan garis. Nah, tentu nanti itu kita akan pusing ya kalau terlalu banyak garis. Sekarang kita akan membahas tentang trendline. Nah, maksudnya trendline itu bagaimana? Nah, misalkan harga bergerak nih naik. Nah, kita bisa membuat garis trendline seperti ini. Nah, yang bawah ini menjadi support trendline, yang atas menjadi resisten trendline. Nah, jadi ekspektasi kita adalah ketika harga sudah mendekati support, di sini kita bisa target untuk melanjutkan kenaikannya di resisten trendline. Nah, seperti ini. Nah, kalau support ini break, nah berarti dari sini kita juga ada potensi mendapatkan gambaran bahwa market akan reversal. Nah, setelah kita mengetahui tentang trendline, kita akan membahas tentang support and resistance flip. Maksudnya bagaimana? Nah, tidak selamanya support itu akan tetap menjadi support. Jika support itu di break, maka di pergerakan selanjutnya support itu akan menjadi sebuah resisten. Nah, teman-teman bisa lihat yang ini. Nah, yang warna merah ini adalah posisi harga menjadi support. Nah, ini kan support nih, dia di hit. Nah, ternyata tidak bisa buat reversal dan dia malah break bawah. Nah, akhirnya ketika dia break bawah, harga kembali lagi di atas, yang di sini menjadi resisten.
Nah, inilah yang disebut support and resistance flip. Dari sebelumnya jadi support menjadi resist. Nah, kalau kita balik posisinya, misalkan harga naik, nah ternyata di resisten harga tidak mengalami rejection, melainkan dia breakout. Nah, ketika breakout malah harga lebih tinggi. Nah, lalu ketika kembali ke ke resisten itu, dia akan melanjutkan kenaikannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa harga yang sebelumnya menjadi resisten sekarang telah menjadi support di sini. Nah, ini adalah ilustrasi dari support become resist dan resisten become support. Setelah ini kita akan mencoba mengaplikasikan penggunaan support and resistance di chart yang bergerak ya. Nah, sekarang kita bisa menghapus semuanya. Kita akan mencoba menerapkan support and resistance ini secara sederhana di chart XAU atau chart gold. Nah, ini kan chart 1 jam. Kita bisa mengubah ke chart weekly dulu. Kita mengubah ke time frame yang lebih besar ya. Nah, misalkan di time frame yang lebih besar nih. Nah, kalau di pergerakan terdekat, candlenya terlalu tajam untuk naik ke atas. Berarti di sini kita masih belum banyak informasi nih untuk nyari support and resistance. Baru kita boleh menurunkan time frame-nya. Kita coba di daily. Nah, dari chart kosongan ini kita bisa meletakkan resisten itu di ujung wick tertingginya seperti ini. Nah, ini bisa nih kita tandai sebagai resisten. Lalu untuk supportnya ada di titik terendahnya. Nah, di sini. Nah, ini boleh. Jadi tadi sebelumnya kita juga belajar bahwa support and resistance itu bisa menjadi trading range, menjadi batasan atas dan bawah. Jadi dengan kita meletakkan support and resistance gold di sini, asumsi kita akan mencari setup untuk gold di kedua area ini. Jadi selama area ini belum break, kita tidak menganggap angka-angka di bawahnya. Nah, daily sudah, kita bisa perkecil ke time frame H4. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gold sangat respect di titik ini. Yang sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, area ini sudah menjadi area support and resistance yang kuat. Kenapa? Nah, kalau kita garis di sini, di sini kita garis kelihatan ya, banyak membuat harga reject di sini. Hapus dulu. Nah, kita bisa taruh garis resisten di sini. Nah, ini adalah resisten terdekatnya gold. Untuk bawahnya kita bisa cari area yang sama. Nah, misalkan di sini. Nah, ini juga boleh. Nah, sekarang kita udah tahu nih support and resistance gold terdekat. Nah, ekspektasinya gimana? Nah, untuk menjadikan trading setup berdasarkan support and resistance, alangkah baiknya kita melihat closing candle. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa candlenya itu belum close di atas garis resisten. Jadi asumsinya kalau dia belum close di atas, ada potensi dia untuk turun terlebih dahulu. Nah, ini adalah asumsi ketika market gagal close di atas resisten. Nah, apabila di sini market berhasil close di atas resisten, misalkan di sini candlenya bullish. Nah, ekspektasi kita si gold dia bisa melanjutkan kenaikan ke resisten selanjutnya. Seperti itu. Ini adalah pemahaman menggunakan support and resistance. Nah, ini adalah contoh penggunaan horizontal line ya. Nah, selain horizontal line, kita juga bisa menggunakan alat bantu berupa trend line gitu. Garis trend line yang di samping. Misalkan ini di H4, kita boleh perkecil lagi di H1 misalkan. Nah, di sini kan makin banyak, makin jelas swingnya di mana ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Misalkan teman-teman tarik garis trendline dari atas ini ke bawah. Nah, oke, ini kita hapus dulu ya garisnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya.
bagaimana trendline ini sangat direspek oleh gold. Nah, ketika dia hit trendline ini sebagai resisten, harganya selalu reject. Nah, lalu di sini harganya breakout, candlenya close di atas, berarti tandanya di sini ada peralihan di mana resisten become support. Nah, terlihat ya di sini naik, lalu dia turun, hit support lagi dan dia naik lagi. Nah, lalu ketika ini masih menjadi support kuatnya nih. Nah, ini bisa teman-teman pantau. Nah, inilah fungsi dari trendline. Nah, ini untuk resisten become support. Nah, lalu teman-teman bisa juga misalkan ngambil dari terdekatnya gitu di sini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kalau gini kan kita tandain nih. Ini dia respect. Ini respectnya. Ekspektasinya ketika gold itu kembali lagi ke trendline, dia akan merespek trendline lalu kembali naik. Nah, di sini. Nah, ini adalah contoh penggunaan trendline baik horizontal dan trendline. Jika sudah melakukan pembuatan support and resistance, kita bisa mencoba sekarang kita bisa belajar bagaimana sih mencari konfirmasi dan kita gimana bisa trading hanya menggunakan support and resistance. Nah, di sini yang paling penting teman-teman lihat candlenya ya. Misalkan kita mempunyai sebuah support dan resisten. Nah, tentu teman-teman harus tahu harga itu datang dari mana. Apakah datang dari bawah atau harga datang dari atas. Nah, ini adalah hal pertama yang teman-teman harus tahu. Kalau harga datang dari bawah dan dia bisa break break resistennya. Nah, teman-teman lihat candle yang tercipta. Nah, misalkan ini ada candle bullish. Nah, ketika candle bullish dengan body yang tebal closing di atas, nah ini teman-teman bisa incar buy. Ketika dia retest sedikit atau setengah candle, nah, teman-teman bisa buy dan targetkan di resisten selanjutnya dengan stop loss itu di bawah candle misalkan gitu. Nah, ini adalah ilustrasi trading setup hanya menggunakan support and resistance. Jadi yang pertama teman-teman harus tahu trennya dari mana, dan yang kedua teman-teman lihat closing candlenya seperti apa. Jadi kita menggunakan metode support and resistance lalu menunggu candle breakout. Nah, kita berarti setup breakout. Kalau misalkan dibalik, misalkan harga datang dari atas lalu menembus support. Nah, ketika dia retest, ini teman-teman bisa lihat candlenya apakah dia candle merah dengan tebal ke bawah. Kalau dia momentum candlenya tebal kayak gini, nah ini adalah konfirmasi buat teman-teman untuk melakukan open sell. Misalkan sell di sini, nah seperti ini. Dengan stop loss di atas candlenya misalkan. Nah, ini teman-teman bisa trading menggunakan support and resistance. Oke, karena sudah ada gambaran ya harusnya ya. Sekarang kita mencoba cari contoh apakah memang bisa kita trading hanya menggunakan breakout. Nah, sekarang kita cek di H1. Nah, di sini kan kita lihat berarti masih ada di resisten ya si goldnya. Nah, ini ada resisten gold. Nah, ini harus ada konfirmasi dulu. Nah, ini belum ada konfirmasi ya karena candlenya masih hijau tebal lalu baru jalan sedikit. Nah, misalkan kita lihat yang di sebelah sini. Nah, ya, teman-teman bisa lihat ini ya. Nah, kan ini di time frame M15, teman-teman di sini bisa lihat kalau ini adalah resisten yang kuat. Nah, di sini. Nah, begitu resisten ini di break, nah ini kan resisten. Nah, lalu resisten ini di break. Nah, di break oleh candle ini. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan posisi open di sini. Jika close ya, habis close ini bisa dengan
SL-nya di bawah candle, nah lalu TP-nya di resisten selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa dapat setup yang win kebetulan ya. Nah, tapi ini juga nggak bisa hanya menggunakan ini aja. Teman-teman juga harus menerapkan metode yang lain, misalkan supply and demand dan lain-lain, itu untuk memperbesar probabilitas setup teman-teman semuanya. Oke, sepertinya cukup segini dulu bahasan tentang support and resistance. Oh iya, buat kalian yang baru belajar trading crypto atau forex, kalian bisa cek di deskripsi ya. Kalian bisa cek ebook buat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.